Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi di ibadah online minggu ini. Yuk sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita angkat satu pujian. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkebun dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah. Tolong berkati kami, berkati koneksi kami, berkati diri kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan dan memuji memuliakan nama-Mu. Berkati koneksi internet kami Tuhan agar bisa jalan tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, amin. Kakak suka buah apa? Aku sukanya buah anggur, Kak. Kalau kakak sukanya buah apa? Aku buah semangka mungkin. Tapi kakak tahu nggak? Ada buah yang nggak bisa dimakan, tapi kita tuh harus punya loh. Buah apa? Nah, makanya yuk Kak Jemi, adik-adik, kita angkat satu pujian buah-buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, jadinya buah-buah roh ya Kak? Betul Kak Jemi. Kak Jemi mau tahu lebih lanjut gak tentang buah-buah roh? Boleh deh. Oke, kalau gitu yuk Kak Jemi dan adik-adik kita dengerin cerita dari Kak Josephine. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Josephine. Nah, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan dan sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, lipat tangannya. Kita mau berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami hingga kami sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan sertai kami supaya kami boleh mendengar dengan baik dan kami boleh selalu mengerti Tuhan akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah Kerajaan Allah bertumbuh melalui Kristus. Dan bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 1-4, kitab Yohanes pasal 14 ayat 15-18, kemudian Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4, diselanjutkan dengan ayat 38-39,
Dan kemudian ayat 42 sampai 47. Dan juga diambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Nah, siapa yang sudah membaca dan mempersiapkan ibadah hari ini? Ayo. Tapi pastinya adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab ya untuk kita baca nanti. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih. Siapa di antara adik-adik yang suka bercocok tanam? Kak Josephine juga suka loh bercocok tanam. Nah, supaya tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik, dan juga nantinya ya pastinya kita mengharapkan tanamannya berbuah ya adik-adik. Pastinya kita harus urus dan kita perhatikan adik-adik. Seperti misalnya menyiram, terus kemudian memberi pupuk, terus kita juga lihat apakah ada gangguan dari serangga, kemudian kita memangkas ya untuk ranting-ranting yang jelek, dan nantinya pastinya tanaman itu akan bertumbuh dengan baik dan berbuah ya adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu mengenai pohon anggur. Yuk, kita baca Alkitab kita yang diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 4. Yuk adik-adik buka Alkitabnya. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 4. Kak Josephine baca dan adik-adik ikut ya membacanya ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, itu bacaan kita ya adik-adik. Adik-adik, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan itu seperti ranting dari pohon anggur. Dan Yesus adalah pokok anggurnya. Pokok itu artinya pohon ya adik-adik, pohon anggurnya. Apabila mereka bergantung kepada Yesus untuk setiap apa yang mereka perlukan, mereka akan berbuah. Sama seperti ranting anggur yang terus terhubung dengan pokok anggurnya sehingga dia bisa berbuah ya adik-adik. Nah, dikatakan juga tadi ya, Yesus adalah pokok anggur. Dan kita yang percaya kepadanya adalah ranting-rantingnya. Nah, pokok anggurnya benar, pokok anggur yang benar ya adik-adik. Sumber kebenarannya itu dari kerajaan Allah. Ya, adik-adik, sumber cinta kasih Yesus ada pada Bapaknya, Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus memiliki relasi atau hubungan ya yang baik dengan Tuhan. Relasinya benar gitu ya. Dan Yesus berpesan kepada para pengikutnya untuk tinggal di dalam Dia dan terus mengingat Dia. Apa
Apa arti tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Yesus, adik-adik? Artinya tetap dekat kepada Dia setiap hari. Ya, jadi kalau adik-adik mengikuti cerita Alkitab ya, waktu 2 minggu lalu kakak juga cerita, ya, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga ya, dan kembali kepada Bapa di sorga, Dia sudah berpesan sebelumnya pada murid-muridnya bahwa Allah Bapa akan mengutus Roh Kudus untuk hadir dan tinggal bersama-sama dengan orang percaya. Roh Kudus memimpin kehidupan orang percaya. Roh Kudus akan menolong, ya adik-adik, menjadi penolong dan juga roh kebenaran. Dan adik-adik, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu sangat penting. Dan harus tetap diingat bahwa relasi atau hubungan kita dengan Yesus Kristus juga harus benar. Nah, bagaimana adik-adik supaya kita tahu bahwa hubungan kita dengan Kristus benar? Roh Kudus akan menuntun kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana? Yuk kita baca lagi Alkitabnya adik-adik ya. Kita buka di kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Sudah dapat adik-adik? Yuk kita baca sama-sama ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, adik-adik, kita tahu ketika kita berhubungan dengan Tuhan, dan itu sangat penting, itu seperti cerita yang tadi, yang kita baca, pokok anggur tadi. Ya, Yesus sebagai pokok anggur, dan kita ranting-rantingnya. Kita harus hidup mengikuti kehendak Tuhan. Sehingga pada akhirnya nanti kita menjadi berbuah. Nah, hubungan kita dengan Tuhan adalah taat dengan firman Tuhan ya. Dan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah roh. Seperti yang sudah kita baca tadi adik-adik. Artinya kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Buah roh di dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah baca, ada kasih. Kita mencintai, mengasihi sesama kita ya. Di rumah papa, mama, adik, kakak, juga teman-teman kita. Kita sukacita. Ya, ketika sukacita itu ada di dalam diri kita, akan terpancar dari wajah kita adik-adik ya. Dan damai sejahtera. Tidak berantem ya adik-adik, contohnya di dalam kehidupan sehari-hari ya, harus rukun ya. Kemudian kesabaran, sabar. Oh, misalnya adik-adik pengen mainan ya papa mama belum bisa belikan, harus jadi anak sabar gitu ya. Pada akhirnya nanti mungkin papa mama bisa belikan ya. Terus kemudian kemurahan. Adik-adik juga harus mau berbagi ya, di dalam rumah mau berbagi, kalau punya coklat
cepat ya kasih adiknya, jangan makan sendiri, atau kita berbagi dengan orang lain yang membutuhkannya. Kemudian kebaikan, mau membantu ya. Kalau di rumah yang gampang saja kakak contohkan ya, bantu mama untuk buang sampah misalnya, adik-adik ya, bersihkan rumah gitu ya. Kemudian kesetiaan, ya, setia, nggak boleh mengingkari janji ya. Kemudian lemah lembutan, ya, sayang itu juga merupakan bagian dari kelemah lembutan, perhatian gitu ya sama adik, kakak, abang, ya, atau teman-teman ya. Dan kemudian penguasaan diri, nggak boleh marah-marah gitu ya, cepat marah. Kalau anak Tuhan itu nggak boleh cepat marah gitu ya kalau misalnya ada. Nah itulah adik-adik, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Dan bagaimana kita orang-orang percaya di dalam Kristus ini ya adik-adik, ya, supaya kita menghasilkan buah-buah roh tersebut. Pastinya tadi kakak sudah katakan hubungan kita dengan Allah harus baik ya. Itu artinya kita orang percaya yang tinggal di dalam Kristus, kita mau mendengarkan firman Allah dan juga mempelajarinya, apa yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kita, gitu ya. Berdoa kepadanya, selalu bergantung kepada Allah, ya. Kemudian memuji Dia atas apa yang sudah Dia perbuat kepada kita, adik-adik, ya. Kita minta Tuhan untuk membantu kita agar kita semakin percaya dan taat kepadanya. Roh Kudus yang akan memberi kekuatan untuk kita dapat melakukan ini semua adik-adik. Kita bertumbuh. Kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Di mana ini merupakan pekerjaan atau proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Begitu adik-adik ya. Nah, ayat hafalan kita untuk hari ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 5 yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Adik-adik, coba diulangi, dibaca, kemudian untuk diingat lagi adik-adik. Adik-adik, kita tinggal dan diam di dalam Tuhan. Jika kita terus berhubungan dengannya melalui firman-Nya dan doa, baik secara pribadi maupun berdoa bersama-sama di gereja. Kristus diam di dalam kita melalui Roh Kudus dan tinggal di dalam kita. Buah yang kita hasilkan sebagai tinggal di dalam Kristus adalah buah roh. Mari kita nyanyikan lagu ini adik-adik. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mari adik-adik kita menutup ibadah kita berdoa.
Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami sudah belajar bagaimana bertumbuh di dalam Engkau. Roh Kudus menjadi penolong kami dan menyertai di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami dapat berbuah untuk orang-orang sekitar kami, ya Tuhan. Dan ajar kami, ya Tuhan, untuk tetap selalu setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita waktunya memberikan persembahan. Yuk adik-adik kita kumpulkan persembahan. Adik-adik boleh minta tolong mama atau papa untuk mentransfer ke rekening gereja. Sambil kita mengumpulkan persembahan, yuk Kak Jemi dan adik-adik kita angkat satu pujian, ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa persembahan. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah mengumpulkan persembahan pada hari ini. Berkati persembahan kami agar bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar mencocokkan cara Yesus membandingkan dirinya dengan para pengikutnya, dengan pokok anggur dan ranting-rantingnya. Ya, kita juga belajar untuk memahami bahwa Kristus tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus. Kita juga mau untuk belajar untuk terus menemukan apa artinya tinggal dalam Kristus dan menjadi anggota gereja Allah yang berbuah. Nah, adik-adik, sebagai lagu penutup, mari kita angkat satu pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Tuhan sudah pimpin kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Tuhan, kami boleh belajar ya Tuhan bagaimana bertumbuh di dalam Engkau, dalam Kristus ya Tuhan. Dan boleh kami berbuah untuk orang-orang sekitar kami. Ya Tuhan, sertai kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Dan kami boleh patuh ya Tuhan dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan masa pandemi ini akan boleh berangsur menjadi lebih baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk tetap selalu setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Tinggallah di Tuhan Yesus dalamnya. memberkati. Dadah. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya.